welcome back to OMG Obrolan Mahasiswa Kaus. Kali ini kita cuma berdua doang karena teman kita Manda nggak bisa ikut bareng, sedih banget. Nah jadi kita berdua doang hari. Kenapa sih? Kayaknya teman kita nih lagi bete. Nggak tahu deh. Kayak bete atau marah atau kesel. Coba cerita ada apa ya? Enggak, gue gak kenapa-napa. Enggak, serius. I'm all ears. Lo lagi kenapa? Gak kenapa-napa. Udah kita mau bahas apa hari ini? Lo tuh dari muka tuh langsung kelihatan. Mana lo lagi marah, lo lagi diem, bete, jutek. Itu semua kelihatan. Jadi gak usah bohong sama gue. Hello. Ayo, kenapa? Lo lagi kenapa? Cerita. Gue mau nanya deh. Lu serius nih kayaknya. Lu tuh pernah gak sih kayak lu tuh ngerasa temen lu tuh apa ya, kayak toxic gitu buat lo? Oh. Lo lagi ngerasain itu lagi, jangan bilang. Ini kayaknya persoalan yang selalu dipertemukan di pertemanan ya. Toxic friendship. Emang lo kenapa sih? Jadi gimana ya? Jadi kayak gue baru-baru ini tuh kayak gue baru tahu gitu. Jadi selama ini tuh kayak temen gue, padahal tuh gue temenan sama dia ya udah cukup lama juga sih. Udah bertahun-tahun. Bisa dibilang gitu sih. Oke. Cuman kayak akhir-akhiran ini tuh dia kayak mulai apa ya? Mulai kayak ngejauh dari gue. Terus kayak itu tuh awalnya itu tuh semenjak dia tuh apa ya, kayak mulai get her life together gitu loh. Dia punya teman lo ini cewek. Oke, terus Kayak dia mulai apa ya, kehidupan dia tuh udah mulai gimana sih? Udah punya pasangan. Enggak sih, lebih kayak kehidupannya tuh udah mulai bagus gitu loh. Jadi kayak I sekarang see. tiap kayak gue tanya jalan yuk atau cabut yuk gitu, kayak pasti selalu ngejauh gitu loh. Terus dia malah kayak sekarang punya teman baru. Terus kayak kalau gue mau curhat, kalau gue itu sedih banget kan. Terus gue mau curhat, jadi tuh kemarin gue pengen curhat ke dia kan, karena emang gue tuh sering banget curhat ke dia. Terus kayak apa ya, dia tuh kayak nggak ngejawab. Udah hampir 3 hari gue ngechat, kayak gue bilang gue pengen cerita. Maksud gue tuh kayak gue pengen ketemu gitu loh, cerita-cerita kayak tentang, maksudnya ya kayak live update gitu kan. Terus kayak dia nggak bales chat gue. Terus gue kayak mulai ngerasa, maksudnya masa lo berteman sama gue cuman pas lo lagi down, ya, terus lo happy, masa lo lupa sama gue sih? Banyak banget ya kasus kayak gitu, kayak lo jatuh-jatuhnya sama gue, giliran lo di atas ya kayak lo nggak kenal gue. I'm so sorry you've experienced this kind of friendship. Tapi itu berarti sudah ditunjukkan bahwa itu kamu harus berterima kasih karena Tuhan menunjukkan siapa temanmu yang toxic atau yang nggak baik buat kamu tuh secepat ini gitu. Bener. Coba bayangin kalau misalnya udah terlalu lama hubungan pertemanannya ternyata selama ini toxic, tapi kayak kamu tuh nggak tahu, nggak pernah dikasih clue kalau pertemanan itu toxic, terus jadi kayak udah bertahun-tahun jadi makin parah dan makin susah juga lepasnya. So pelajaran ya buat kita semua. Tapi gue pengen nanya deh, di balik masalah gue kita lupakan aja ya guys. Semoga aku dipertemukan oleh teman yang lebih baik. Amin. Ini salah satunya. Dia udah nemenin gue dari awal masuk kampus sampai sekarang. Belum lulus kampus. Almost. Tapi gue pengen nanya dia, lo pernah gak sih ngalamin kayak, berarti jatuhnya pembahasan kita hari ini tuh toxic friendship. Nah, pernah gak sih lo ngalamin toxic friendship? Toxic friendship. Pernah banget dong. Pernah banget, tapi untungnya udah keluar juga dari situ. Dan kurang lebih sama kamu masalahnya. Kurang lebih sama kayak karena apanya gitu. Tapi kalau gue tuh lebih ke si teman gue ini pamer. Kayak gue punya circle yang lebih better daripada lo. Terus. Kan kalau misalnya kayak lo tadi kan dia nggak mau tahu nih, kayak bener-bener kayak pura-pura nggak kenal gitu kan sama lo. Nah kalau gue tuh beda, kalau gue tuh kayak jadi competition friendshipnya. Kayak friendship is not a competition, right?
Nah itu kayak gue tuh find out kayak toxicnya di situ, kayak pencapaian gue dia harus lebih. Gue yang kayak gitu, yang gue punya teman misalnya kayak dia agak berkelas nih, atau enggak dia di dunia entertain, atau dia juga harus kayak, berkelas. Iya, dia juga harus berkelas. Jadi kayak bener-bener everything is competition gitu. Jadi lama-lama kayak jadi nyadar juga, padahal sahabatannya udah lama banget. Cuman karena punya pacar juga. Kayak misalnya aku punya pacar, misalnya tapi kayak gitu banyak loh. Banyak ya, dan aku juga ngalamin. Kayak aku misalnya pacar aku punya usaha ini. Nah, dia harus dapat pacar yang punya usaha lebih dari pacar aku ini. Malah kalau perlu tuh yang lebih jauh tinggi gak sih? Jadi kayak ya udah jadi pamer gitu loh. Jadi kayak setiap fase di hidup lo, ya gue sedang berkompetisi sama lo. Tapi gue cosplay sebagai sahabat lo. Kayak gitu. Gue tapi akhirnya gimana? Akhirnya tuh kita bahas, cuman nggak yang sampai yang unek-unek ngeluarin semuanya gitu, nggak. Cuman lebih ke oh ya udah sadar kali ya. Kalau itu masih bagus. Maksudnya kalau gue tuh, gue aja nanya, kayak gue nanya, oleh kenapa sih? Atau nggak kayak misalnya kalau gue punya salah tuh lo ngomong gitu ke gue. Jangan malah, silent treatment. Iya kan? Jangan malah lo ngediemin gue. Atau nggak kayak malah lo ngejauh dari gue. Kalau kayak gitu malah jadi bingung. Lo bingung kan harus apa. Iya, bener, karena kita juga nggak tahu kan. Mungkin aja kalau kita emang ada salah, yang mending diomongin. Ini satu pelajaran untuk kalian. Kadang orang tuh kalau udah ada di toxic friendship tuh mereka suka nggak nyadar. Bener. Iya kan? Kadang tuh karena beda, kalau toxic relationship kalian tuh pasti langsung ngerasa kayak mungkin malah kayaknya kalau ada aja kayak cowok kalian misalnya nggak jemput nih, atau nggak jemputnya telat, pasti udah nyebutnya kayak gue tuh lagi di toxic relationship. Iya nggak sih? Iya kan? Padahal cuma jemputnya telat gitu, atau nggak kayak makannya disuruh patungan dulu gitu. Cuman kalau di friendship tuh kayaknya agak susah deteksi ya. Iya kan? Karena mungkin karena kalian maksudnya udah saking deketnya, terus sahabatan banget. Padahal tuh dalam pertemanan tuh juga ada toksiknya juga loh. Kadang tuh yang menurut gue ya, yang gue rasa, apalagi kalau kita misalnya lagi nanya suatu saran gitu loh. Kayak misalnya gue nanya saran nih, saran dong menurut kalian gimana, atau kayak kita lagi curhat. Padahal tuh kalau temen yang baik, mereka tuh pasti ngasih jawabannya dia, tapi balik lagi, itu tuh pasti mereka bakal ngasih tahu jawaban itu sebenarnya dari kita. Oh, enggak. Lo harus ngikutin gue. Iya, kayak nggak mesti kayak, apaan sih, masa lo mau sih? Atau nggak kayak misalnya, apaan sih, masa lo mau sama dia, udah jauhin aja, udah putusin aja. Itu tuh sebenarnya tuh disebut toxic friendship juga sih. Lain hal kalau emang pasangannya temennya itu emang emang toksik. Iya, emang toksik. Dan dia sayang sama temennya gitu. Kan? Oh, satu lagi. Berlindung di balik kata baper. Nah. Itu udah zaman sekarang, itu banyak banget ya. Maksudnya gimana? Berlindung di balik kata baper. Jadi misalnya, gue ngomong sesuatu tentang lo yang kasar gitu. Oh, iya. Kayak misalnya, ini bercanda ya. Maksudnya lo nggak beneran kayak gitu. Misalnya, lo bau banget sih. Atau lo kayak, kan enggak. Ini contoh. Kayak, lo bau banget sih, tapi kayak depan orang-orang gitu. Misalnya. Terus kayak, lo jadi diem. Kayak jadi diem terus kayak, ya elah baper. Cuman gitu doang. Gue benci banget sih. Iya sih. Padahal tuh itu sebenarnya nyesek banget gak sih? Itu nyesek banget. Bener-bener. Terus kayak lo bisa ngomong maaf gitu loh. Iya. Kayak maaf, jangan berlindung, kayak gue bercanda, ya usah baper kali. Iya bener-bener. Sih kayak nggak bisa kayak gitu. Pernah sih ngalamin kayak gitu. Lebih kayak malahan ini orang tuh bukan teman gue yang deket-deket banget gitu loh. Kayak gue tuh kenal ini orang dari temennya temen gue lagi, ngerti gak sih? Panjang. Iya, jadi kayak misalnya nongkrong, temen gue bawa temen, jadi kenalan gitu kan. Tapi di next berikutnya tuh dia sempat ikut lagi, jadi baru di situ tuh. Terus kebetulan di situ tuh kayak gue lagi ngelurusin rambut gitu loh. Lo tau gak sih yang gue suka kuncir di bawah gitu, atasnya gue lurusin. Terus dia bilang, apaan sih rambut tuh dilurusin, gak cocok tahu, muka lo kelihatan tua. Terus gue kayak, what the? Iya, maksud gue, menurut gue kayak ya udah mungkin hal kayak gitu biasa aja. Cuman kayak menurut gue malah itu tuh kayak malah ngejatohin rasa percaya diri gak sih? Iya.
you should find a better apa ya? Masukan sih. Kayak kan bisa lo tuh ngomong kayak lo baru kali ini gue ngeliat rambut lo kayak gini, tapi kayak lo bagusan itu deh kalau menurut gue. Kayak find a better word. Karena emang zaman sekarang tuh banyak banget sih. Yang kemarin gue sempet baca ya, di yang lagi rame juga di Instagram, ada satu quotes gitu. Walaupun, maksudnya apa ya, walaupun lo udah gak deket sama sahabat lo sendiri, tapi lo tuh mesti tahu, atau enggak, at least, lo tuh jangan pernah ngejudge dirinya dia. Kayak, karena lo tuh gak pernah tahu apa yang lagi mereka alamin. Iya, benar. Even kayak, misalnya lo nanya kabar gue nih, terus gue gak bales, terus lo jangan langsung judge gitu loh, jangan kayak sombong banget sih, kayak gitu-gitu. Karena lo tuh masih tahu juga kayak temen tuh lah ya kenapa sih, malah kalau kayak gitu, kalau nggak balas ya langsung aja telepon, abang kayak nanya lo ada masalah apa. Jangan malah kayak ngebahasnya baper banget sih lo, ya nggak sih? Iya, terus kayak langsung diomongin ke orang-orang kayak, kok kemarin nggak kontak si ini? Tapi dia nggak balas, parah, sombong banget, mentang-mentang udah males banget gak sih, banyak banget kayak gitu soalnya. Lo pernah gak sih ngalamin, kayak misalnya lo main sama siapa, terus misalnya lo main sama orang yang deket banget sama sahabat lo nih, terus dia ngomongin sahabat lo bakal gimana? Wah, gak bisa. Gue dari dulu, gue kan circle-nya sangat-sangat kecil ya. Wow. Dan kamu adalah salah satu di dalam situ ya. Kayak circle gue tuh kecil banget. Jadi kayak gue tuh very protective sama circle gue. Jadi kayak gue blok kalau lo ngomongin salah satu orang di circle gue ini depan gue. Kayak lo mikir. Gak mungkin, itu gak mungkin gue biarin terjadi dan gue gak bakal diem. Apalagi yang diomongin tuh salah. Iya. Kalau misalnya lu ngebongkar aibnya yang gue juga tahu, mungkin gue yang kayak ngapain lu bahas ke gue? Kayak lo itu bukan hak lu buat ngomongin loh. Tapi kalau apalagi ini sesuatu yang false information terus lo sampein ke gue, terus kayak lu kayak ngejelek-jelekin sahabat gue depan gue, kayak jatuhnya lu salah sasaran. Lu salah sasaran. Ini cara teman yang baik sih guys. Maksudnya lu mesti kenalin teman kalian sih. Lu tuh mesti tahu banget. Iya benar. Maksudnya lu jangan sampai misalnya lu ketemu orang nih, terus lu udah nganggep dia ini sahabat gue kayak segala macam. Lu gak pernah tahu cuy dia tuh di belakang ngomongin apa. Tapi taunya dianya enggak. Kayak cinta bertepuk sebelah tangan tapi di pertemanan. Di pertemanan. Jadi kalian tuh karena pertemanan aja kalian tuh bisa hancur loh. Bener. Iya kan? Dalam pertemanan aja tuh banyak masalahnya. Kalau relationship ya paling nggak jauh-jauh selingkuh atau enggak ya toxic, abusive. Kalau pertemanan tuh banyak. Dan malah katanya kalau persahabatan ya lebih intim lagi nih. Putus persahabatan lebih sakit daripada putus cinta. Percaya nggak? Percaya. Pernah ngalamin nggak? Putus persahabatan. Sempet sakit ya? Sakit banget. Emang sakit sih, beneran. Dan kalau gue sendiri menurut gue emang iya lebih sakit daripada putus cinta. Karena lo kehilangan apa ya? Gue punya satu quotes. Apa? Bukan quotes sih sebenarnya. Quotes sih. Jadi gini. Antara kayak misalnya lo punya cowok, lo sahabat gue, lo punya pacar. Pacar lo nih suka marah kalau gue main sama lo mulu. Padahal kayak ya gue sahabat lo, kayak gue cewek, lu cewek, kayak ya udah kita sisters gitu. Tiba-tiba dia suka jealous, suka ngelarang-larang segala macem. Terus gue kayak ngomong ke cowok lo, teman gue nikah, gue pasti ada di situ, lo belum tentu. Ngerti nggak? Ngerti. Mau siapapun pasangan lo, gue bakal ada di wedding lo belum tentu. Ngerti banget. Jadi ya gitu. Kalau sama sahabat tuh ya tetap sahabatan. Kalau sama pasangan ya bisa aja lo putus. Nggak jadi nikah sama gue misalnya. Iya benar, makanya kayak gitu. Makanya emang benar kayak putus sahabat tuh mungkin di beda-beda kasus ya. Kayak ada yang emang putus cintanya lebih berat, ada yang putus persahabatannya lebih berat. Cuman selama ini yang aku rasain juga putus persahabatan tuh kacau. Tapi lain hal kalau sahabat lo ngerebut cowok lo sendiri. Wah, fix. Abisin. Itu fix banget, abisin. Itu udah gak ada kata-kata lu balikan lagi sama sahabat lu atau balikan lagi sama cowok lu. Enggak. Iya. Ntar kalau misalnya sahabat lo ngambil cowok lo, terus lo masih maafin, ntar lo nikah suami lo yang diambil. Iya. Udah tunggu aja nanti suami lo juga diambil sama orang. Aduh jangan sampai ya guys. Aduh jangan sampai lah. Pokoknya ada lagi nggak salah contoh-contoh toxic friendship?
Mungkin kalian kalau ada yang pernah di toxic friendship bisa tulis di kolom komentar. Iya, what kind of toxic friendship. Bisa diceritain juga. Mungkin di next episode kita bisa baca-bacain komen gak sih? Boleh banget. Ya gak sih? Boleh banget, Atau makanya. kalian mau ngasih ide. Cerita. Kita misalnya nextnya mau bahas apa. Jadi nanti kita bisa baca-bacain komen kalian juga. Yap, benar. Atau enggak mau nanya saran, atau mau sharing cerita, atau mau rekomen, mau ini dong, mau ini. Silahkan. Kita bakal bahas di video selanjutnya. Jadi hari ini sampai sini dulu kali ya. Udah lemes, tapi kayaknya udah semangat lagi deh. Udah semangat keluar dong, unek-uneknya udah ya. semangat Udah keluar dong. unek-uneknya. Bagus. Udah. Gak boleh terlalu sedih-sedih lagi ya. Pokoknya Yalah. you should be grateful karena berarti semesta ini sudah memberi tanda bahwa dia bukan teman. Iya dong. Jadi pembahasan kita sampai di sini dulu tentang toxic friendship. Yes. Semoga kalian mendapatkan Healthy friendship. Dan dijauhkan dari toxic friendship. Oke deh, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye-bye!